wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Gus Menteri Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktur Jenderal Pengembangan Investasi Desa. Kami ulangi, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ibu Insinyur Harlina Sulistyorini, MSI, beserta seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati Ketua BUMDes dan Ketua BUMDesma beserta pengurus di seluruh Indonesia, para teman-teman dari media yang telah bergabung pada acara ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Halal Bihalal Virtual Gus Menteri beserta Ketua BUMDes dan BUMDesma seluruh Indonesia pada siang hari ini, Senin 17 Mei tahun 2021, tepatnya tanggal 5 Syawal 1442 Hijriah. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya juga kami berharap Gus Menteri beserta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, mohon izin Gus Menteri beserta Bapak Ibu para pejabat dan para ketua BUMDes serta BUMDesma seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama prakata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Gus Menteri Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Pak Sekjen, Pak Taufik Majid, Ibu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Bu Lina, serta seluruh para pimpinan media Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kita banggakan para Ketua BUMDes dan BUMDesma yang sempat bergabung di dalam acara halal virtual pada siang hari ini. Pertama-tama saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun virtual. Tapi ini luar biasa karena dengan kondisi yang semacam ini pun kita tetap berusaha untuk terus melakukan komunikasi, melakukan dialog, melakukan silaturahim. Jadi kalau dulu pengertian silaturahim itu adalah sebuah kehadiran, kemudian sentuhan tangan, perjabatan, dan seterusnya. Nah, saya yakin kondisi yang seperti sekarang ini, para ahli fikih, utamanya fikih sosial, itu pasti akan sepakat bahwa dengan virtual pun sudah masuk kategori silaturahim. Nah, jadi termasuk dalam hadis fal yasil rohimah, termasuk kita menjadi orang yang menyambungkan tali silaturahim. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahim pada siang hari ini, meskipun melalui virtual, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari kegiatan silaturahim. Antara lain, keberkahan silaturahim itu umurnya panjang. Kenapa kok panjang? Karena ketemu teman, ketemu saudara, ketemu sahabat,
ketemu pimpinan-pimpinan BUMDes, itu membahagiakan, sangat membahagiakan. Meskipun belum tentu informasinya itu menyenangkan, tetapi yang pasti membahagiakan. Karena beda antara menyenangkan dengan membahagiakan, itu menurut saya beda. Kalau menyenangkan itu baik-baik, kemudian muji-muji, itu menyenangkan. Tapi kalau membahagiakan tidak terkait dengan itu. Makanya nanti kalau ada waktu, saya minta juga perwakilan BUMDes bisa menyampaikan apapun, sampaikan. Nggak usah ragu-ragu. Meskipun ini hari kebahagiaan, jadi kalau yang mau disampaikan tidak menyenangkan, nggak apa-apa, sampaikan aja. Yang penting faktanya, yang disampaikan faktanya, bukan opini. Nah, ini yang penting. Masalahnya adalah kadang-kadang orang itu suka menyampaikan opininya, bukan faktanya. Faktanya A, yang disampaikan C, D, E, F, padahal faktanya A. Nah, itu berarti menyampaikan opini, bukan menyampaikan fakta. Nah, kalau faktanya A, sampaikan A, meskipun nggak bagus, nggak enak dengar, nggak apa-apa, sampaikan. Justru di situ kita butuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan di waktu yang akan datang. Itulah makanya saya menyatakan bahwa pertemuan kita pada siang hari ini sangat membahagiakan, karena kita bisa bersilaturahim meskipun dalam kondisi COVID, dan kita silaturahim dengan melalui virtual, melalui media. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali ke fitrah, Idul Fitri, kembali ke fitrah kita sebagai manusia bersih, seperti anak baru lahir, karena sudah diolah selama 30 hari dengan melaksanakan ibadah puasa di siang hari, menahan nafsu yang biasanya makan menjadi tidak makan, yang biasanya mudah marah menjadi bisa menahan diri dari marah, kemudian malamnya menjalankan ibadah taraweh, malamnya lagi mendirikan sholat tengah malam, dan diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, memuji-muji kepada kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, dan sekaligus kita memohon pengampunan dari Allah. Insya Allah kita kembali kepada fitrah, Idul Fitri, dan hari ini kita berupaya untuk mengisi kembali lembaran-lembaran baru di lembaran yang sudah putih tadi, menjadi dengan isian-isian yang bagus-bagus, isian yang baik-baik, isian yang senantiasa berpihak kepada kepentingan warga masyarakat yang marginal, berpihak kepada warga masyarakat yang mustadafin, yang memiliki keterbatasan, dan tentu kepada warga masyarakat yang membutuhkan kehadiran kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Para ketua BUMDes, Pak Sekjen dan Bu Dirjen yang saya banggakan, dan sahabat-sahabat saya para pimpinan BUMDes dan BUMDesma yang hadir dalam acara virtual ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini posisi BUMDes sudah sangat-sangat kuat secara hukum, karena sudah tegas dinyatakan di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 2 tahun 2011 bahwa nomor 11 tahun 2020 bahwa BUMDes adalah badan hukum. Nah, di mana dengan posisi badan hukum ini, BUMDes memiliki kekuatan legal standing yang cukup bagus untuk melakukan berbagai usaha, termasuk melakukan perjanjian kerjasama, kemitraan, perjanjian dengan berbagai pihak, termasuk akses dana perbankan dan seterusnya. Dengan BUMDes sebagai badan hukum, itu peluangnya sangat luar biasa. Dan di beberapa regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tegas sekali disebutkan, misalnya bicara tentang pengelolaan air bersih
di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten dikelola oleh BUMD, kemudian pada level desa dikelola oleh BUMDes. Itu artinya semua regulasi yang ada sekarang memposisikan BUMDes setara dengan BUMD dan BUMN, hanya berbeda level. Jadi kalau nasional itu wilayahnya BUMN, tingkat provinsi dan kabupaten itu wilayahnya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, level desa wilayahnya BUMDes, tetapi inti usahanya, unit usaha yang dikelola sama, mau bisa melakukan usaha apa saja. Yang penting prinsip bagi BUMDes adalah mensejahterakan warga masyarakat desa. Itulah makanya saya selalu menekankan bahwa BUMDes harus melakukan berbagai unit usaha, melaksanakan berbagai usaha yang tidak sudah sedang dan sudah dilaksanakan oleh warga masyarakat desa. Dengan kata lain, BUMDes tidak boleh melakukan usaha yang sudah dan sedang dilakukan oleh warga masyarakat di desa. Dengan bahasa yang lebih sederhana lagi adalah BUMDes harus memfasilitasi, memberikan kemudahan, memberikan ruang yang cukup bagi usaha-usaha mikro kecil yang dilakukan oleh masyarakat di desanya. BUMDes tidak boleh menjadi pesaing, apalagi menghegemoni, apalagi dengan kehadiran BUMDes kemudian mematikan usaha-usaha yang sudah dan sedang dilakukan oleh warga masyarakat. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena memang prinsip BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa. Nah, itulah makanya sahabat-sahabat saya yang luar biasa, para pimpinan BUMDes, terus harus kreatif, harus melakukan inovasi-inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Sekarang kita berharap BUMDes adalah sosok guru ekonomi desa. BUMDes menjadi satu instrumen untuk terwujudnya SDGs ke-8, yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Jadi ingat, pertumbuhan ekonomi desa merata. Ini harapan kami adalah pemicunya atau penopangnya, pemangku yang paling utama ada kita bebankan pada BUMDes. Selain SDGs ke-8, juga SDGs ke-10 misalnya, yaitu misalnya terkait dengan desa tanpa kesenjangan. Ini juga kita harapkan ketika pertumbuhan ekonomi bagus, harus diantisipasi adanya kesenjangan. Gini rasio di desa harus semakin pendek. Meskipun ekonomi tumbuh, tetapi gini rasio harus dipertahankan pendek, jangan sampai terjadi kesenjangan sosial yang tinggi. BUMDes juga punya tanggung jawab pada SDGs ke-16, desa damai berkeadilan. Ingat bahwa damai berkeadilan itu kuncinya juga ekonomi. Kalau ekonominya merata, pasti desanya akan damai. Damai dalam artian tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antara kaya dengan miskin, antara yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Dan jangan lupa, BUMDes juga memiliki peran di dalam mewujudkan SDGs ke-17, yaitu kemitraan untuk membangun desa. Jangan lupa, desa tidak mungkin berdiri sendiri, maka BUMDes pun tidak bisa berdiri sendiri, maka desa maupun BUMDes harus terus menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan dengan BUMN, kemitraan dengan pemerintah daerah, kemitraan dengan pemerintah provinsi, kemitraan dengan swasta. Supaya apa? Karena pada prinsipnya yang paling penting di dalam seluruh usaha, di bidang pertanian, di bidang industri, apa saja, itu selalu bicara tentang marketing, tentang pemasaran. Proses produksi bisa dilakukan, baik kuantitas maupun kualitas. Kualitasnya bagus, kuantitasnya cukup, tetapi kalau kemudian pemasarannya tidak bagus, ini juga akan menghadapi permasalahan yang cukup serius. Nah, itulah makanya kunci utama di dalam pengembangan BUMDes adalah kemitraan.
Nah, di slide itu kita juga punya SDGs yang ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Artinya inovasi-inovasi di desa harus terus dilakukan dengan tetap berupaya untuk berpijak, bertumpu pada budaya dan adat istiadat yang ada di desa yang sudah berjalan dan sudah bagus, itu harus tetap dipertahankan, tetapi dengan terus berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi baru agar terjadi percepatan di dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa. Nah, dengan posisi Bumdes yang sangat luar biasa, yang hari ini Permendesnya sudah selesai yang terkait dengan Bumdes yang merupakan tindak lanjut atau turunan, regulasi turunan dari PP 11, dan PP 11 adalah regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sudah selesai, tinggal sekarang sambil menunggu kepastian Permendes Kemkumham yang terkait dengan pemberian nomor register Bumdes, karena badan hukum itu harus ada di Kementerian Hukum dan HAM. Maka proses sudah saya perintahkan kepada Bu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi untuk mulai memproses penataan Bumdes sebagai badan hukum. Berarti kita berangkat dari nol lagi, start dalam artian administratifnya. Kalau Bumdesnya tetap jalan, silakan terus berjalan. Administrasinya dimulai dari nol, mulai dari penyebutan atau pembuatan nama, karena ada standarisasi dalam penamaan supaya kita mudah mengenali. Jadi misalnya nama Bumdes, kemudian ada nama desa. Nah, dengan mengetahui nama desanya saja kita kemudian langsung masuk itu desa sini. Kemudian kalau ada double desa, ada nama kecamatannya, itu sudah diatur di dalam Permendes. Nah, ini bisa diproses mulai sekarang untuk ditata administrasinya sampai kemudian pelaksanaan musyawarah desa, kemudian keputusan pemerintah desa, hasil musyawarah desa tadi, dan kemudian pendefinitivan nama, dan akhirnya oleh Kementerian Desa dikirim ke Kemenkumham untuk mendapatkan nomor register sebagai badan hukum, dan kembali ke Kementerian Desa akan dikirim lagi ke Bumdes, dan disitulah maka Bumdes itu sudah sah sebagai badan hukum. Sudah kita atur sedemikian rupa, kita tidak persulit, semuanya bisa pakai online, bahkan dengan Kemenkumham pun tidak sampai sehari sudah balik lagi, sudah punya nomor register, dan kuncinya ada di Kementerian Desa. Kumham tidak mau tahu bagaimana verifikasinya, bagaimana validitas atas data-data yang dilaporkan. Pokoknya Kumham itu tahunya terima dari Kementerian Desa. Kalau ada salahnya, maka Kementerian Desa yang salah, bukan Kementerian Hukum dan HAM. Ini yang sudah kita sepakati. Oleh karena itulah maka kita harus hati-hati betul, dan saya minta kepada seluruh Bumdes untuk segera melakukan proses bersama-sama dengan Kementerian Desa di bawah pengelolaan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tentu kita berharap dan kemudian kita terus akan melakukan fasilitasi kepada Bumdes untuk percepatan pertumbuhan Bumdes itu sendiri, yang notabene arahnya adalah pertumbuhan ekonomi di desa. Misalnya untuk daerah-daerah desa yang Bumdesnya kerjasama dengan perkebunan, kerjasama dengan pertambangan, itu terus kita komunikasikan dengan pihak kementerian dan lembaga terkait. Bahkan juga dengan swasta pun kita juga melakukan fasilitasi. Kita bekerja keras, ikhtiar maksimal agar seluruh jaringan yang ada di Indonesia yang terkait dengan peningkatan ekonomi bisa dimanfaatkan oleh Bumdes. Termasuk misalnya kita juga sudah ngomong dengan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, agar pupuk itu bisa disalurkan melalui Bumdes maupun Bumdesma, dan kemudian langsung tidak usah melalui ABCD, langsung dari pupuk ke Bumdes atau Bumdesma. Karena apa? Pada prinsipnya kita harus memutus mata rantai pasok yang menyebabkan harga tinggi itu harus kita putus. Nah, termasuk juga pemasaran.
kepada BUMN, pada badan usaha milik negara maupun kelompok-kelompok bisnis lainnya. Kita juga terus melakukan itu. Dengan Kementerian SDM, kita juga melakukan komunikasi dan koordinasi agar BUMDes-BUMDes yang ada di daerah-daerah pertambangan bisa disinergikan dengan perusahaan-perusahaan tambang. Dengan perkebunan, kita juga misalnya sawit dan seterusnya, kita juga minta agar berbagai BUMDes yang ada di wilayah itu disinergikan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pekerja, oleh perusahaan, kalau bisa dipenuhi oleh BUMDes, sehingga saling mendukung, saling menguntungkan antara BUMDes dengan perusahaan, dan keuntungan BUMDes adalah keuntungan desa. Bapak Ibu dan para pimpinan BUMDes yang saya banggakan, itulah berbagai ikhtiar yang kita lakukan, dan memang kita terus berupaya karena kunci ekonomi desa kita harapkan nanti betul-betul dipegang oleh BUMDes. Kenapa desa harus betul-betul kita majukan? Karena faktanya, kalau kita bekerja dari sisi mikro, dari wilayah mikro, dari desa, kemudian pengelolaannya menjadi lebih simpel, lebih sederhana karena levelnya desa mikro, kemudian data yang kita miliki juga data mikro, misalnya sekarang dilakukan oleh desa dengan pemutakhiran data. Nah, dengan data mikro ini, kebijakan yang kita ambil pasti benar, karena sudah berbasis data yang memang sangat detail. Nah, begitu juga pada sektor ekonomi. Kalau kemudian di desa ini kita kelola sedemikian rupa perekonomian warga yang kemudian dari proses hulu sampai hilir bisa dilakukan oleh 1 desa, 2 desa, 3 desa, 4 desa, 5 desa, atau kawasan pedesaan istilah dulunya. Nah, kemudian ini dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma. Jadi di tingkat desanya oleh BUMDes, kemudian di tingkat kecamatan atau kabupaten atau provinsi oleh BUMDesma, dan kemudian BUMDesma kerjasama dengan berbagai pihak, bahkan untuk kepentingan ekspor, maka saya yakin ekonomi desa pasti akan jauh lebih cepat mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tidak hijrah ke kota. Nah, ini ingat kan liriknya Iwan Fals, maestro yang luar biasa. Saya sangat suka, saya pengagum berat Iwan Fals. Meskipun saya nggak bisa nyanyi, tetapi saya selalu meresapi lirik-lirik yang dikumandangkan oleh Iwan Fals yang sangat luar biasa. Salah satunya lagu beliau, lagunya Iwan Fals yang berjudul Desa. Jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Kita sekarang berusaha menekan urbanisasi, bahkan kalau perlu membalik dari urbanisasi menjadi ruralisasi, sehingga bagaimana warga desa yang dulunya urbanisasi pindah ke kota karena desa sudah kita bangun demikian rupa, harapan ekonominya tumbuh, kemudian pertaniannya sudah dikelola dengan modern, tidak petani dalam perspektif yang dulu, maka warga desa yang asalnya sudah pindah ke kota untuk cari penghidupannya lebih layak, kemudian berbondong-bondong kembali ke desa karena ekonomi desa sudah sangat bagus. Nah, itu yang disebut dengan ruralisasi, melawan dengan urbanisasi. Persis apa yang disampaikan oleh Iwan Fals. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Nah, luar biasa kan? Ada juga ini lirik berikutnya. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada petani. Ini juga sedang dilakukan oleh Pak Presiden. Pak Presiden Jokowi terus berupaya agar pertanian di Indonesia terus tumbuh, ada food estate, kemudian ada modernisasi pertanian supaya warga masyarakat milenial tidak lagi segan untuk bertani, membangun pemahaman baru tentang pertanian,
Sehingga pertanian adalah mekanisasi, pertanian adalah industri, pertanian bukan seperti dulu lagi, dan seterusnya. Ini yang terus dilakukan oleh Pak Presiden. Ada satu lagi liriknya yang sangat menarik, entah bagaimana caranya, ya, entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja, karena aku tak mau celaka. Artinya, kalau kita mau selamat, ya harus membesarkan desa, membangun desa semaksimal mungkin. Terakhir, liriknya Iwan Fals di lagu Desa adalah kenyataan. Kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Nah, luar biasa, Iwan Fals, para pegiat BUMDes, para pengelola BUMDes, panjenengan semua adalah pahlawan ekonomi desa, dan kita akan terus support agar BUMDes semakin hari semakin maju. Dan saya berharap panjenengan semua adalah pemimpin. Bedanya pemimpin dan yang bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu tidak menyerah pada fakta, tetapi menciptakan dan membuat fakta baru. Ayo kita ciptakan fakta-fakta baru bahwa BUMDes betul-betul mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi desa. Terima kasih, selamat berjuang untuk kepentingan desa. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya untuk Gus Menteri. Terima kasih kami haturkan kepada Gus Menteri. Tadi telah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus prakata pembuka yang telah disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gus Menteri Dr. Honoris Causa, kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu, para Ketua BUMDes dan BUMDesma, beserta pengurus di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, masih dalam acara Halal Bihalal virtual, Gus Menteri beserta para Ketua BUMDes dan BUMDesma beserta pengurus di seluruh Indonesia. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan bersama ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri yang akan disampaikan dari perwakilan Ketua BUMDes dan BUMDesma beserta pengurus di seluruh Indonesia, dan akan diawali dari BUMDes Barokah Tengguli, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan kepada Bapak Aris Fazani. Waktunya 1,5 menit Bapak. Nanti kalau misalnya lewat dari 1,5 menit, otomatis akan mati sendiri suaranya. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, Ji, kampurane sangat. Mohon maaf sebelumnya, saya dari Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Jadi kebetulan di sini ada industri banyak terkait BUMDes itu. Nah, terkait masalah pertanyaan saya dan pernyataan saya, terkait yang di bawahnya atau dari stakeholder di bawahnya, mohon kerjasamanya dan sinergitas antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa harus benar-benar mengusahakan. Contohnya kayak BUMD itu benar-benar diusahakan sekali terkait masalah kayak kayak backupnya apapun itu benar-benar diusahakan beneran. Tapi ketika di desa masih hanya suruh jalan sendiri-sendiri, bahkan mandiri aja sendiri-sendiri. Makanya saya meminta dan memohon agar benar-benar dimonitoring Pak terkait BUMDesa. Insya Allah bakalan maju dan bakalan sejahtera. Paling itu saja Pak. Keberpihakan pemerintah ke BUMDes, gitu kan intinya? Ye. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari BUMDes Rejo Mulyo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan Bapak. Waktunya 1,5 menit.
Mohon untuk mikrofonnya bisa di-unmute dulu. Silakan Pacitan. Dari Pacitan ya? Iya Pak, dari Pacitan, silakan. Pacitan. Mana Pacitan? Halo Pacitan. Oke. Suaranya belum terdengar Pak. Dari BUMDes Rejo Mulyo. Sidomulyo, Rejo Mulyo. Oke, skip dulu. Lanjut dulu. Oke, baik. Kita skip terlebih dahulu. Selanjutnya kami persilakan kepada BUMDes Dayaguna Go Cimareme, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. Jawa Barat, silakan. Bapak Dadang. Di-unmute dulu, Pak. Mikrofonnya. Ya, baik silakan Bapak. Permasalahan saya hampir sama, mirip dengan yang BUMDes dari siapa ya tadi. Bagus. Ya, karena kami pun sama Pak, ada di desa kota Pak. Artinya perlu penguatan baik dari pemerintah. Desa yang dekat perkotaan gitu maksudnya. Ya, perkotaan. Jadi penguatan supaya kami BUMDes ini terdukung. Karena kami juga di sini, kalau BUMDes desa kan Pak punya wisata tanah carik yang masih kosong. Kami ini lahannya adalah industri Pak. Nah ini tolong dari mulai PRDS-nya, perpun segala macamnya itu didukung bahwa BUMDes ini bisa bisa melaksanakan program-programnya itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, dengan Pemda dan sebagainya, itu bisa berjalan dengan baik. Masalahnya hampir sama dengan yang dari Brebes. Itu aja Pak. Segera kita tidak lanjuti dengan Kementerian Perindustrian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari BUMDes Sukses Mandiri, Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan Ibu. Di-unmute dulu Ibu Dewi. Ya, baik. Silakan Ibu, waktunya 1,5 menit. Untuk permasalahannya kita hampir sama juga.